Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Hardiansah, NIM 2006061110012. Di sini saya akan mempresentasikan aprek dan maket saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil tahun 2021 di mata kuliah Desain Arsitektur Islami 2 kelas A yang berupa rancangan masjid berbasis komunitas literasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu komunitas literasi. Komunitas sendiri mempunyai arti, yaitu sekelompok orang yang saling berbagi dan mendukung antara satu sama lain. Sedangkan literasi yaitu istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan. Jika diartikan, komunitas literasi yaitu adalah sebuah perkumpulan sosial terdiri dari beberapa orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca. Untuk data-data tapak serta analisis sampai proses desain, saya akan menjelaskan sebagai berikut. Terima kasih. Ini adalah data tapak maupun data existing. Untuk lokasi tapak berada pada Jalan Raya Beringin, Sumur Gayam, Pajajaran, Lamongan. Luas tapak 960 meter persegi atau kurang lebih 1000 meter persegi. Selanjutnya, data matahari, kebisingan, angin, vegetasi, aksesibilitas, potensi, isu, topografi, serta batas-batas. Untuk matahari, pada pagi hari terasa sejuk dan hangat, pada siang hari terasa panas, pada sore hari terasa hangat dan teduh. Untuk kebisingan berasal dari jalan akses utama. Isu untuk vegetasi, area tapak minim vegetasi, dekat dengan sawah, utara dan selatan tapak terdapat selokan yang terbuka. Angin bergerak dari selatan ke utara, serta angin bergerak dari utara ke selatan. Aksesibilitas, lokasi dapat diakses dari satu jalan utama bagi pengendara. Potensi pencahayaan baik, berada di area strategis, akses menuju tapak mudah. Untuk batas utara yaitu bersebelahan dengan sawah dan rumah warga. Batas timur bersebelahan dengan jalan utama. Batas selatan bersebelahan dengan sekolahan TK, serta batas barat bersebelahan dengan sawah. Ini adalah kajian literatur masjid. Lalu kajian literatur komunitas. Di sini saya memilih persebaran komunitas literasi di daerah Lamongan. Selanjutnya studi banding. Di sini saya memilih Masjid Al-Akbar Surabaya. Selanjutnya studi banding komunitas, yaitu komunitas literasi merupakan sebuah perkumpulan sosial. Di sini saya memilih rumah baca api literasi. Komunitas ini berada di Desa Solokuro, Lamongan, yang digunakan sebagai pusat kegiatan membaca, berdiskusi, dan lain-lain. Strategi dalam rumah baca literasi yaitu melestarikan budaya komunikasi, membaca, dan berdiskusi di tengah-tengah masyarakat, dan seterusnya. Analisis fungsi. Analisis fungsi dibagi menjadi 3. Yang pertama primer, kedua sekunder, yang ketiga tersier. Primer mempunyai 2, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu tentunya pasti sholat, itikaf, wudhu, mengaji, berzakat. Ibadah ghairu mahdoh, azan, khutbah, ceramah, kajian Islam. Untuk sekunder bisa sebagai tempat komunitas, yaitu workshop, sarana diskusi, sebagai wadah komunitas literasi, perpustakaan, serta TPG. Yang terakhir tersier, yaitu pelengkap, toilet atau tempat wudhu, taman, tempat penitipan barang, dan parkir. Selanjutnya untuk analisis aktivitas, analisis pengguna, analisis ruang, serta analisis persyaratan ruang mengikuti dari analisis fungsi, yaitu yang pertama analisis aktivitas, yaitu tentang aktivitas manusia, serta analisis pengguna yang menggunakan dalam aktivitasnya, serta analisis ruang, yaitu tempat untuk seberapa banyak orang yang ada di dalam
ruangan tersebut. Plan untuk mengetahui pembagian pada area batas-batas ruang serta keterkaitan antara ruang satu dengan antara ruang yang lain. Analisis tapak yang pertama, bentuk batas luasan. Terdapat dua opsi untuk peletakan bangunan yang berkontribusi ke arah kiblat. Yang pertama, bagian selatan diberi space agak luas. Yang kedua, berdasarkan space terpusat pada titik satu, berbentuk persegi. Lalu potensi tapak. Tapak yang strategis pengguna pintu masuk lebar dengan pagar pembatas yang menarik sebagai estetika. Langsung terhubung jalan, sumber air, baik tanah subur dekat dengan penghijauan. Tanggapannya menggunakan material yang jenis antara interior dan eksterior pada fasad sehingga bangunan menyatu dan spesifik. Analisis tapak itu matahari. Posisi bangunan diletakkan di titik teduh tapak. Bangunan dicondongkan ke arah barat agar berorientasi pada kiblat. Pencahayaan yang tetap bagus dan pada bangunan. Penambahan vegetasi berada di depan bangunan, lebih tepatnya di bagian utara karena pencahayaan penuh. Untuk analisis angin, bau lingkungan selatan dan utara tapak terdapat selokan. Tanggapan, jika arah angin selatan atau sebaliknya, selokan dikasih penutup agar bau tidak menyengat. Untuk bangunan menggunakan material yang kokoh agar kuat ketika ada angin kencang. Lalu analisis hujan. Tanggapan 1, kolam penampung dapat menggunakan kolam yang tidak hanya dapat menampung air hujan namun juga bisa sebagai kolam ikan yang memberi kesan alami. Tanggapan 2, penggunaan atap miring. Pada bangunan di daerah tropis yang curah hujannya cukup tinggi sehingga pemberian atap miring cocok untuk air mengalir. Analisis kebisingan. Pada bagian timur tapak tingkat kebisingan tinggi karena bersebelahan langsung dengan jalan. Untuk tanggapannya, penggunaan pagar atau dinding sebagai peredam kebisingan dan peminimalisir dari luar terutama bagian timur. Untuk tanggapan 2, menambah vegetasi yang memiliki unsur tunggal dan dikelilingi tumbuhan kecil sekitar tapak. Analisis view. Orientasi bangunan mengarah ke jalan, bentuk asimetris pada bangunan untuk memperlebar view. Arah view utama adalah jalan pada timur tapak karena di barat ada suasana alam yang hijau. Pada sisi lain yaitu bangunan warga sehingga view keluarnya kurang. Tanggapan, dengan menambah view ke dalam dan keluar pada tampak memakai vegetasi sehingga lebih menarik. Penempatan vegetasi sisi depan untuk memperindah tapak. Analisis sirkulasi dan aksesibilitas. Sirkulasi tapak terdapat pada bagian utara dan selatan, namun jalur selatan agak jauh dari tapak. Untuk aksesibilitas dapat diakses pada bagian timur karena dekat dengan tapak. Tanggapan, membuat pedestrian pada bagian selatan yang mengarah ke tapak. Bentuk area parkir mengikuti tatanan massa yang kaku sehingga masih menyatu dengan bangunan. Selanjutnya yaitu konsep tapak. Penempatan ruang dan area tapak maksimalkan potensi tapak. Orientasi bangunan menghadap ke timur untuk memaksimalkan cahaya di pagi hari namun tetap meminimalisir panas saat siang hari. Untuk area privat lebih menggunakan dinding dengan bukaan lebar. Jalur berjalan kaki memanfaatkan material alami yang kokoh di iklim. Untuk vegetasi, taman dan pohon sangat diperlukan dalam konsep open space. Juga sebagai sekat ruangan komunitas air mancur juga diperlukan sesuai pandangan Islam. Aksesibilitas, akses menuju tapak tidak hanya jalan satu akses, namun dibutuhkan dua akses, pintu masuk dan keluar untuk aspek keamanan. Untuk sirkulasi terdapat dua, yaitu untuk laki-laki dan untuk wanita. Untuk konsep dasar yang saya gunakan yaitu open space, comfortable, cool. Open yaitu buka, space ruang,
comfortable, nyaman, cool, sejuk. Konsep ini merupakan ruang terbuka yang dapat digunakan semua orang untuk memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan dengan nyaman. Untuk multi-function space, fungsinya untuk ruang komunitas, ruang baca buku, dan taman. Untuk konsep ruang, yaitu masukannya memaksimalkan cahaya, udara, view dengan bukaan lebar, sirkulasi yang menghubungkan antar ruang, green architecture and comfortable. Konsep ruang pada area ibadah ini banyak menggunakan kaca serta fasad-fasad. Untuk perpustakaan dengan konsep open space, publik, nyaman. Untuk toilet menggunakan atau ruang wudhu, di ruang wudhu terdapat batu bata, vertical garden serta tumbuhan-tumbuhan alam. Serambi yaitu communal space. Yang terakhir, konsep bentuk. Untuk masukannya merespon kondisi tapak, bukaan lebar, tata ruang yang menghubungkan antar ruang serta menggunakan material alam. Ini adalah gambar sheet plan, layout plan, serta denahnya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.